Jumpa lagi bersama saya Diastika di Opini Spill the Tea No Salty. Kenapa Spill the Tea No Salty? Karena cuma di Opini kamu bisa spill tanpa takut kita saltyin. Dan pemirsa, tim Opini kali ini sedang datang ke Festival Pintu Dalam yang diadakan di Jalan Belimbing, tepatnya di Kelenteng Puantian. Dan saat ini kita lagi datang ke sini dan seperti biasa kita mau mencari orang-orang, saudara-saudara kita yang untuk kita tanya-tanya seputar gimana sih mereka memaknai Imlek tahun ini. Dan kita juga pengen melihat gimana sih masyarakat umum melihat adanya perayaan Imlek di Pekalongan tahun ini. Jadi ikuti terus perjalanan aku hari ini di Opini Spill the Tea No Salty. Hai pemirsa, Opini kembali hadir buat kamu bersama Dia Astika yang bakal minta spill the tea no salty. Dan di episode kali ini spesial banget nih karena tim Opini kali ini turut hadir nimbrungin acara Festival Pintu Dalam. Sebuah festival yang diadakan dalam rangka serangkaian Hari Raya Imlek 2023 di Kota Pekalongan yang diselenggarakan oleh Yayasan Tempat Ibadah Tridharma Kelenteng Puantian dan bekerja sama pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Nah pemirsa, acara ini berlangsung sangat meriah karena kebetulan nih kita datang di puncak acara yang terdapat rangkaian kirap suci. Terus juga kita lihat atraksi barongsai, kemudian juga ada pementasan seni dan budaya Chinese, dan banyak lainnya. Karena acara ini tuh diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Februari 2023. Tapi, jangan terlena karena seperti biasa kita kali ini bukan hanya menonton atraksi barongsai saja, tapi juga ingin mencari orang-orang random yang kemudian kita tanya-tanya nih nantinya. Karena kita lagi di acara perayaan Imlek, maka tema kita kali ini adalah memaknai Hari Imlek. Jadi tetap ikuti perjalanan aku hari ini, tetap di Opini, Spill the Tea, No Salty. Oke pemirsa, kita ketemu nih sama teman-teman kita ini dengan Kak siapa? Pinky. Pinky, yang ini? Mala. Mala? Iya. Oke, Kak Pinky dan Mala, hari ini kita pengen minta pendapat kalian ya seputar perayaan Imlek gitu. Karena kita sedang datang di perayaan Imlek gitu kan. Oke, kita Pinky dulu deh. Pinky, apa sih yang kamu ketahui tentang Imlek? Imlek itu hari rayanya orang Cina. Oke, kalau Mala apa nih? Ya kurang lebih sama sih, perayaan hari rayanya orang Cina. Oke, next nih, kalau Imlek tuh biasanya identik sama apa sih? Biasanya identik sama kue keranjang. Oke, terus? Barongsai Merah-merah ya kayak aku hari ini ya. Oke, terus next tuh nggak sih makanan-makanan khas yang biasanya ada di perayaan Imlek? Mala? Ada kue keranjang, jeruk. Udah Oke, sih. kalau Pinky apa nih? Biasanya identiknya sama kue keranjang sih. Kue keranjang ya. Tapi ada nggak sih temennya Pinky yang merayakan juga? Ada. Ada, biasanya ngasih kue keranjang Iya. juga? Oh ya. Kalau Mala ada nggak? Ada sih. Biasanya ngapain tuh mereka? Ngasih kue keranjang juga. Ngasih kue keranjang, oke. Terus kamu ngucapin nggak ke temennya? Iya, ngucapin. Kalau Pinky ngasih ucapan juga nggak? Ngasih dua. Pasti ya. Oke, next. Apa sih yang biasa kita temukan di hari raya Imlek ini? Apa ya? Ya barongsai, pawai kayak gitu. Oke. Oke. Kamu tapi biasanya sering datang nggak sih ke acara-acara perayaan kayak gini di Pekalongan? Jarang sih. Cuma ya kalau kebetulan lagi gabut, lagi ada waktu ya kayak gini Terus lah. datang ya. Oke,
next. Pinky, gimana sih rasanya kamu hidup di Pekalongan yang berdampingan sama banyak etnis gitu ya, terutama kalau misalnya ada perayaan-perayaan semacam ini nih? Tentunya kita kan juga harus menghormati antara satu etnis dengan etnis yang lain. Jadi kalau misalkan berbeda-beda ya kita tetap menerima perbedaan. Jadi harus tetap berdampingan ya. Kalau dari Mala nih gimana nih? Ya kita ya emang nyatanya berdampingan ya terima-terima aja, dan itu seru juga sih. Jadi kan ya? di Pekalongan juga nggak cuma ada satu hari raya, ada berbagai ragam agama dan suku juga ya. Oke, luar biasa. Next nih, ada nggak sih, coba dong kamu ngasih pesan-pesan ke teman-teman kamu yang merayakan? selamat hari Imlek dan ya berbahagialah. Oke, ini apa nih? Buat semuanya yang merayakan hari Imlek, buat semuanya selamat hari Imlek yang merayakan. Oke, terima kasih Pinky, kita tos dulu. Terima kasih Mala, terima kasih untuk waktunya. Balik lagi. Nah, pemirsa, ternyata pas kita datang ke sini kaget banget loh melihat animo ratusan pengunjung yang hadir di sini, karena tidak hanya masyarakat keturunan Tionghoa saja nih yang hadir, tetapi juga berhasil menyedot perhatian warga sekitar dari berbagai etnis dan agama di Kota Pekalongan. Kira-kira seperti apa ya opini mereka tentang kerukunan dan keberagaman umat beragama di Kota Pekalongan? Mari kita lihat opini para narasumber kita hari ini. Oke pemirsa, kita masih mau lanjut lagi dan kali ini kita ketemu sama fotografer fenomenal nih di Pekalongan ya. Kita kenalan dulu nih dengan Pak siapa Pak? Oh ya, nama saya Sarbu Riono, biasa disebut Om Sarbu atau Lek Sarbu atau Kang Sarbu lah. Yang penting Oke, ini saya enaknya manggilnya siapa nih Pak? Om atau Pak aja nih? Boleh apa saja, yang jelas saya tidak ada keberatan untuk pemanggilan. Oke, Om aja kali ya? Boleh. Oke, Om, hari ini kita mau ngobrolin seputar opini orang-orang gitu ya, karena ini nama programnya adalah opini. Jadi kita pengen tahu nih opini orang-orang melihat perayaan Imlek khususnya di hari ini nih ya. Oke, Om Sarbu. Sebelumnya nih Om, sepengetahuannya Om Sarbu nih, perayaan Imlek tuh seperti apa sih? Ya, perayaan Imlek adalah salah satu tradisi. Biasanya satu tradisinya itu ya mungkin kalau Muslim itu hari raya ini mungkin disebut hari rayanya. Kalau maksudnya Chinese atau keturunan ya. Dan itu memang saat ini lagi menarik sekali karena ya tadi saya katakan bahwasanya 2 tahun yang lalu itu kita kan otomatis terbelenggu, tidak ada kesibukan, tidak ada keramaian lah. Hari ini itu ada salah satu yang boleh disebut kirab budaya. Kirab budaya di situ juga mencampur baur dari masyarakat Muslim, Tionghoa dan sebagainya itu hadir di sini. Oke. Berikutnya nih Om. Biasanya nih kalau sepengetahuannya Om Sarbu nih, kalau Imlek itu bisa di Pekalongan gitu ya, itu identik sama apa? Ya biasanya sama
masyarakat keturunan ya, boleh dikatakan Tionghoa ya. Mereka kan punya tradisi ya seperti ini, Imlek dan hari rayanya mereka. Dan saya juga sangat ya maksudnya sangat menghargai sekali lah. Apalagi saya sebagai profesi fotografer dan di situ banyak momen-momen yang ingin saya abadikan. Momen-momen mahal yang tidak terjadi, jarang terjadi gitu ya Om ya. Ya, momen golden moment mungkin. Oh ya, boleh dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena 1 tahun sekali baru diadakan seperti kirap-kirap yang ada seperti ini. Ya, ada barongsai, ada macam-macam lah. Yang jelas masyarakat merasa terhibur sekali. Oke, next nih Om. Gimana sih rasanya hidup di Pekalongan yang kita tuh berdampingan sama banyak agama, banyak suku, banyak etnis gitu ya, apalagi terutama di perayaan-perayaan seperti hari ini nih Om? Oh, sangat-sangat baik dan damai sekali. Dan masyarakat tidak ibaratnya boleh dikatakan tidak memilah-milah ya. Apalagi di Pekalongan ini dengan istilahnya ada arwana ya, Arab, Jawa, dan Cina itu sendiri. Wah, memang rukun sekali lah. Boleh dikatakan apa ya, bisa membaur lah, bisa masyarakat semua. Dan sekarang bisa menyaksikannya antara Muslim dan Arab serta Tionghoa sendiri bersatu padu untuk meramaikan event. Oke, terakhir Om, pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita yang merayakan Imlek. Oke, untuk pesan saya, mari kita dalam persatuan, kerukunan, dan mudah-mudahan kita bisa membaur, tidak ada ibaratnya celah antara satu dan lain, dan mudah-mudahan kita sukses semua lah untuk hal ini. Dan saya berharap kita selalu bersinergi terus. Oke, dan terima kasih Om Saruba, kita tos dulu Om. Oke, Terima kasih ya Mek ya. Oh iya, sebelum kita lanjut nyari orang buat kita tanya-tanya, pemirsa harus tahu nih, kalau ternyata festival ini konon adalah sebuah bentuk-bentuk kerukunan umat beragama di Kota Pekalongan yang terjalin sekian lama. Gimana nih pemirsa? Ternyata keren banget ya keberagaman dan juga masyarakat Pekalongan yang hidup dengan berbagai etnis dan juga keberagaman umat beragama tetapi tetap hidup saling berdampingan. Dan bisa kita buktikan nih bahwa Bhinneka Tunggal Ika tuh memang nyata adanya di Indonesia, khususnya warga masyarakat Kota Pekalongan. Nah pemirsa, sekarang ini sedang berlangsung kirap budaya di perayaan Festival Pintu Dalam, dan tentu saja kita masih mau lanjut lagi buat nanti juga nyari orang-orang yang bisa kita tanya-tanya seperti apa sih mereka merayakan Imlek dan lain-lainnya. Dan sekarang pukul 5.42 ini masih berlangsung kirapnya, kita nunggu sampai selesai, jadi tetap ikutin keseruan aku hari ini di Opini Sepuluh Musoke. Lanjut lagi nih, ini dengan Kak siapa? Kak Maya. Kak Maya. Oke, Kak Maya, kita hari ini pengen nih di spill tentang perayaan Imlek nih. Kak Maya sendiri kan merayakannya ya. Oke, Kak Maya, kita pengen tahu nih kenapa biasanya Imlek itu identik dengan warna merah, Kak? Karena membawa keberuntungan merah. Oke, warna merah itu dipercaya membawa keberuntungan. Oke, next. Biasanya merayakan Imlek itu ngapain aja sih kalau di Pekalongan?
Ya sembahyang, terus kirap seperti ini. Ya. Mungkin ada tradisi-tradisi sesuatu nggak? Misal kayak berkunjung ke keluarga-keluarga jauh atau keluarga dekat gitu apa gitu? Nggak ada sih, yang penting sembahyang aja. Oke, biasanya ada nggak sih makanan-makanan yang cuma ada di hari raya Imlek? Ada kayak kueku, terus ada coa, itu biasanya disembayangin di hari-hari ya gitu. Tertentu gitu ya? Oke, apa tuh? Cua tuh apa? Coa tuh isinya nanti ada kacang hitam, ada kacang tanah, ada apa sih? Udah itu aja. Oke, terakhir Kak, ada nggak pesan yang pengen disampaikan nih mungkin buat teman-temannya yang merayakan atau mungkin buat perayaan Imlek tahun ini tuh apa yang pengen disampaikan? Ya semoga tahun ini menjadi yang merayakan menjadi tahun ini menjadi lebih baik lagi. Oke, amin. Terus? Udah, itu aja. Oke, terima kasih Ya. Kak Maya. Lanjut lagi aktivitasnya. Oke, kita masih lanjut lagi dan kali ini kita ketemu sama Duta Wisata Kota Pekalongan ya. Ini ada siapa? Mbak Luna. Mbak Luna dan ini Mas Zalfa. Mas Zalfa. Oke, Mbak Luna dan Mas Zalfa. Hari ini kita mau tanya-tanya seputar perayaan Hari Raya Imlek nih ya. Kira-kira apakah Mbak Luna dan Mas Zalfa ini juga mereka tahu gitu ya seluk-beluk atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan perayaan Imlek ya? Langsung saja. Oke, kita ke Mbak Luna dulu nih. Luna, apa sih yang kamu ketahui tentang Imlek? Kalau menurut saya sendiri itu, saya tahunya itu tentang perayaannya dan ini adalah hari spesial buat orang-orang Konghucu tentunya Kak. Oke, kenapa tuh? Karena mungkin ini hari kayak seperti Idul Fitri Kak, hari lebarannya Imlek. Oke, kalau dari Zalfa nih apa nih? Kalau dari saya sendiri, hari Imlek sepemahaman saya yaitu hari raya umat Konghucu yang mana dirayakan di hari tertentu dan ini merupakan rangkaian dari perayaan Imlek sendiri. Oke, wow, luar biasa ya. Oke, Zalfa, kamu tau gak sih biasanya Imlek tuh identik sama apa nih? Pastinya dari dengan pertunjukan-pertunjukan seru seperti barongsai, drum band seperti yang tadi disaksikan oleh kita semua rakyat Pekalongan. Oke, Luna nih, apa nih selain barongsai itu tadi mungkin? Kalau tadi yang saya lihat, itu ada barongsai, lalu ada naga, dan tentunya ada seputar cosplay film itu Kak. Film Cina gitu ya. Oke, next nih, biasanya nih, Luna tau nggak makanan yang ada di perayaan Imlek? Biasanya ada mungkin ada keranjang, Oke, terus? terus ada jeruk dan lain-lain. Oke, Zalfa nih tau nggak selain itu? Tahu ya, biasanya kalau di pinggiran jalan seperti ini ada soto tauco juga ramai dikunjungi banyak wisatawan yang datang ke sini untuk menyaksikan Imlek. Oh, wow, luar biasa ya. Oke, next. Biasanya nih kita menemukan apa aja sih di perayaan Imlek ini? Pastinya kita menemukan keramaian dan Oke. pertunjukan dan hebatnya lagi tidak hanya umat Konghucu saja yang menghadiri acara ini, namun juga banyak umat beragama lain yang datang untuk menyaksikan dan ini merupakan salah satu wujud dari solidaritas dan keakraban umat beragama yang ada di Kota Pekalongan. Oke, ngomong-ngomong tentang umat beragama nih, gimana sih rasanya menjadi seorang orang yang hidup di Kota Pekalongan gitu ya, yang berdampingan dengan banyak suku, banyak etnis, banyak agama lain, dan terutama kalau misalnya ada perayaan-perayaan kayak gini nih, Zal? Menurut saya umat beragama di Pekalongan ini sangat ramah, tidak pernah membeda-bedakan satu sama lain karena kan Pekalongan ini terkenal dengan masyarakatnya yang rukun, harmonis, serta kekeluargaan yang erat sehingga mau hari raya apapun, mau hari raya agama apapun di Pekalongan pasti ramai yang mengunjungi. Tidak hanya umat agama satu itu saja. Oke, kalau dari Luna nih gimana nih rasanya nih? Rasanya happy banget sih Kak, karena kita juga bisa menyaksikan beberapa toleransi dari beberapa umat beragama sendiri. Dan tadi juga untuk perayaannya juga tidak hanya dari agama Konghucu saja, tapi agama Islam juga ikut merayakannya. Oke, jadi memang saling berdampingan dan hidup damai gitu ya. Tidak ada perpecahan dan kita saling bisa hidup berdampingan gitu ya. Oke, terakhir nih coba dari Zalfa ada nggak pesan-pesan yang disampaikan untuk teman-teman yang merayakan? Pesan saya untuk teman-teman yang merayakan semoga kedepannya acara-acara berikutnya
terjalani dengan lancar, kemudian yang ikut semakin ramai, kemudian tetap menjaga solidaritas serta keakraban dan keamanan warga sendiri atau wisatawan yang datang ke tempat ini untuk menyaksikan pertunjukan-pertunjukan yang ada. Oke, kalau dari Zalfa apa nih pesan-pesannya buat masyarakat yang merayakan? Kalau dari saya sendiri itu buat orang-orang yang merayakannya, semoga bisa semakin erat antara umat beragama dan bisa menjunjung tinggi nilai budaya-budaya sendiri, Kak. Oke deh, kalau gitu terima kasih Mbak Linda dan juga Mbak Zalfa. Boleh dilanjutkan lagi bertugasnya. Nah pemirsa, itu dia perjalanan aku hari ini di Festival Pintu Dalam yang ada di Jalan Belimbing, tepatnya di Kelenteng Puantian, Pekalongan. Dan tadi kita sudah bertemu dengan beberapa masyarakat ya yang kita tanya-tanyain tentang tanggapan mereka atau opini mereka seputar perayaan Imlek saudara-saudara kita gitu ya. Terus kita juga bertemu dengan beberapa orang yang tentunya merayakannya juga. Dan mungkin itu saja karena kebetulan aku sudah sangat capek hari ini. Kita dari siang sampai ini sudah cukup gelap ya. Jadi kita mau pulang dulu, aku pulang dulu. Jadi mungkin itu saja perjalanan kita di opini kali ini. Jadi terima kasih sudah menonton opini kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di opini selanjutnya. Spill the bean, the salty.